pinang-pinangnya itu sebelum dijemur terus baru digaruk sama si Mbak Wito untuk dijemur. Nah kali ini kita mau lihat Mbak Wito untuk mengupas buah pinang dari kulit ya buah pinang itu tadi. Dan sekarang kita mau coba langsung. Pinang ini sudah dikupas ataupun dibelah. Nah nanti bentuknya seperti ini, dan kita itu akan memisahkan kulit bagian luar juga dengan si buah pinang yang ada di dalam. Nanti dilakuin sama Mbak Wito di sebelah sana seperti ini. Dan ini pun masih basah, belum dengan pinang yang kering. Belahnya Mbak ya? Tadi kan bisa kayak gini kan? Iya. Mbak yang belah sendiri? Belah juga. Belah sambil dijemur ini aja. Karena kalau nggak pas dibelah itu langsung diambil dalamnya nggak bisa ya Mbak? Bisa. Cuma kan kulit. Oh, masih nempel sama kulit. Iya. Arinya tinggal dalam. Itu tadi yang serabutnya banyak itu tadi. Kalau sudah macam ini kan sudah agak kurang. Oh, gitu. Wito, kalau gini boleh tahu umur berapa sih Mbak? 75 tahun. 75 tahun Mbak ya? Iya. Tapi masih semangat dan aktif ngerjain pekerjaan yang ini enak berat. Ya, cuma guyur-guyur lah. Guyur-guyur aja Mbak ya? Yang Iya, penting cuma pelan-pelan, yang penting iya. pasti. Itulah, yang penting itu lah untuk cari makan kan gini lah. Mau nggak mau Mbak ya? Iya, mau Mbak dulunya sebelum pinang kerjanya apa Mbak? Nah, kalau dulu sebelum pinang ya itulah ladang, bebas, nanam sawit. Kalau dulu memang nanam sawit, tanaman apa? Kalau dulu gitu Mbak ya? Iya. Sekarang baru ke pinang. Sekarang ini usaha pinang kan. Aku sudah punya dulu. Jadi sembako gitu ya? Iya, sembako itu sudah aku pindah apa itu beli sawit. Sawit itu apa aku tuh sampai siang malam nimbangi di pinggir sungai, di jalan. Akhirnya aku tuh tidak tahan. Di sini lah aku ke pasar Tongkal. Itu kok tahu di situ ada toko pinang. Jadi aku belilah dikit-dikit, aku bawa ke sana. Oh, awal mulanya gitu Mbak ya? Iya, sudah itu terus ini di Jambi ada orang India buka di Jambi itu. Terus aku nambah lah, cari modal dikit-dikit. Jadi terus aku bisa jualan ke Jambi ke orang India itu. Tapi kalau untuk dibilang untung lumayan Mbak ya? Ya kalau bilang untung itu tidak seberapa. Misalkan duit 20.000 dapat 500, mana untung kalau sih? Nah, itulah. Yang petaninya itu Mbak, kalau pernah nggak ngandat gitu, lambat? Ya kalau petani itu memang orang jual petani palinglah 10 kilo, 15 kilo waktu 10 hari, 15 hari. Langsung dijualnya? Nah, langsung dijual gitu. Cuma kalau aku penabung, kalau sehari kan kira-kira kan dapat 3 pikul, 4 pikul, 2 pikul kan gitu. Nah, nanti kalau ada orang lain, penabung lain, bisa lah dijual. Aku bisa nerima kan gitu. Mbak Wito selama ini jual beli pinang ada kebun sendiri nggak Mbak? Ya kebun aja, cuma jatah tran. Maksudnya Mas? Aku kan orang tran. Jadi ya ada lah kebun tuh. Oh memang dijatahin Mbak ya? Kalau orang tran tuh memang dijatah kebun tuh
kakak itu kan satu kapling. Satu kakak, satu kapling. Iya, satu kapling itu lebarnya 2 hektar. Nah, jadi 2 hektar itu sekarang kebun pinang punya Mbah semua? Iya, enggak pinang. Jadi- Aku tanami sawit. Oh, sawit. Iya. Oh, berarti Mbah kalau pinang nggak punya Mbah ya? Ya ada cuma gelendingan itu bala. Berapa Mbah? Ya kira-kira ya berapa besar lah itu ada. Cuma belum buah sekarang kan ya. Oh, Mbah baru nanam. Baru nanam. Mbak Wito, keseluruhan Kecamatan Geragai ini masyarakatnya mata pencariannya pinang atau apa? Ya kalau di seluruh masyarakat Indragaya sekarang ini ya pinang sama sawit. Yang lebih dominan yang mana Mbak? Nah, Yang lebih dominan, lebih banyak? banyak kalau di Pakistan sana. Yang di sini yang banyak pinang Mbak ya? Iya. Kalau di sekitaran Mbak ini tetangga? Kalau di sini kan orang-orang jadi kebunnya tidak lebar. Oh gitu. Orang-orang itu kebunnya tidak lebar sudah terlanjur ditanami sawit kan itu. Jadi mereka banyak yang sawit Mbak ya? Banyak yang sawit sini. Tapi Mbak kalau boleh hitung-hitungan mana lebih untung sawit atau? Ya kalau dinilai itu banyak sawit, cuma biaya banyak. Biayanya juga banyak Mbak. Banyak kan itu kalau sawit. Ini pinang dari mana nih Mbak kok nggak dikupas Mbak? Nama ini, Orang bawa atau punya Mbak sendiri? ini ya orang jual juga. Oh, kata Mbak nampung yang tinggal di keringan aja. Ya Mbak? itulah ada orang apa itu bawa macam ini ya aku terima. Nah pemirsa, jadi di tempat Mbak Wito ini tidak hanya menerima pinang yang sudah dikupas dan tinggal dijemur saja, tapi Mbak Wito pun juga menerima pinang yang masih dalam bentuk bulat seperti ini, lalu nanti Mbah belah sendiri dan Mbah Iya. kupas sendiri ya Mbah. Iya. Tapi kalau untuk harga pun masih lebih murah harga pinang yang buah seperti Iya. ini daripada yang sudah dikupas dan tinggal dikeringkan saja. Karena kalau macam ini 4 kilo jadinya sekilo. Tuh pemirsa, Aduh. jadi kalau dijual yang 4 kilo ini jadinya tuh 1 1 kilo kilo bersih yang ini. bersih ini. Nah, ya aku nilai itu memang ya sama-sama. Cuma kalau aku beli gelondong, kan kawan-kawan ini bisa kerja, bisa dapat Uang. apa tuh uang dikit-dikit kan gitu. Iya, Untuk tambahan orang perempuan kan gitu. Daripada orang perempuan itu cuma kerompol-kerompol kan apa itu bisa apa itu ngupas pinang. Kalau kupas pinang ke orang yang ngupah, Mbak upah berapa Mbak? Kalau 1 kilo aku pas 1.500. Kalau sekilo 1.500 Mbak. Iya, memang kalau orang pengusaha itu, cuma kalau dari petani ke orang ngupas itu 2.000 upahnya. Oh, so untuk selama ini Mbak Wito berusaha di bidang komoditi pinang pernah dapat bantuan dari pemerintah? Enggak pernah. Sama sekali. Hmm. Bantuan untuk usaha modal pun juga nggak ada Mbak? Enggak ada. Tapi ya pernah ada untuk menawarkan bantuan nggak Mbak pemerintahnya? Ada. Anu itu gubernur itu memang ada. Aku ditawari cuma aku nggak mau. Kenapa Mbak nggak mau Mbak? Takut Takut kenapa? kalau nggak bisa nyaur. Oh. Itulah. Karena aku orang sudah tua, macam mana? Memang aku sudah ditawari itu sama anu itu. Waktu aku kumpulan undangan Pak Bupati, waktu aku kumpulan itu di gedung PKK. Mbak Wito, Mbak kalau misal dari pemerintah setempat ada pernah ngasih bantuan berupa bibit mungkin atau pupuk, kembang atau Ya, mungkin dari bantuan ada tuh waktu Peran Bulu itu. Bapak sudah zaman dahulu banget. Dahulu itu. Kalau bupati yang sekarang Nggak ada, belum ada. belum ada. Tapi pernah ada nggak kayak Pak Camatnya atau apa gitu ngomong ke sini? Nampaknya ya nggak ada. Oh nggak ada sama sekali Mbak ya. Kalau misal kalau aku pinjam dari bank tuh, memang aku waktu dulu aku Ya, mau itu kan pinjam. pas sembako Mbak ya. Pas mau Iya. usaha sembako. Iyalah tuh. Sembako dulu. Aku masih dagang sembako. Sudah dagang sembako, aku ngepre, aku apa itu dagang sawit.
buka sawit, nimbang sawit itu Pas dagang pinang ini belum ada minta bantuan. belum. Berarti masih dana pribadi semuanya Iya. dari 2005. Pokoknya mulai dulu lah dana pribadi aku. Mbak Wito, sebelum kita akhiri atau kita closing, Mbak Wito pengen ada nyampein sesuatu nggak? Mungkin keluhan atau mungkin sesuatu hal yang mungkin harus para pemirsa dengar? Gitu, Mbak? Ya, kalau aku minta aku tuh gini, yang penting harga itu jangan sampai naik turun, kan itu bisa stabil kan gitu aku tuh. Jadi kalau naik turun kadang aku kena, cuma kalau stabil kan aku itu kan bisa ada karangan ini beli sekian dapat sekian, cuma kalau turun mau ndak mau aku kena kan gitu loh. Oh ya. Nah kalau harga stabil kan aku bisa kira-kira jualan. Bisa matukin berapa, Nah, Mbak ya? itu kan gitu loh. Cuma kalau harga naik turun ya mau ndak mau harus kan gitu. Aku pun ya menyadari karena orang dagang kan gitu, Iya benar. kan gitu kalau aku. Nah pemirsa, untuk menjadi penjual pinang pun kita juga butuh ketelitian, kesabaran, dan juga fokus yang sangat luar biasa. Dimana seperti yang Mbak Wito lakukan setiap hari menyetor pinang, kalau tidak butuh kehati-hatian, pemirsa bisa kena pisau tangannya dan juga luka. Nah tapi kalau untuk pinang sendiri pun, kalau kita melakukannya dengan tekun dan sabar, pemirsa akan menikmati hasilnya di kemudian hari. Jadi ini suatu motivasi untuk para jiwa muda juga untuk kedepannya. Dari Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Gebi Cica melaporkan.